Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Rudatul Jana dengan NIM 080112830071. Nah, di video ini aku akan membuat tugas bab 5 nomor 1, yaitu buatlah program C++ menggunakan array untuk mengelola data akademik sebuah universitas yang memiliki beberapa fakultas. Setiap fakultas terdiri dari beberapa prodi. Setiap prodi memiliki sejumlah mahasiswa, dan setiap mahasiswa memiliki beberapa nilai mata kuliah. Program dapat menghitung nilai rata-rata nilai per mahasiswa, per prodi, atau per fakultas. Nah, langsung aja di sini kita ke program C++-nya dulu. Pertama-tama, include. Using kata ibunya di sini. Nah, pertama aku jelasin di sini untuk using namespace std. Untuk include usestream ini untuk memanggil library agar program bisa menggunakan cin dan cout itu. Nah, untuk using namespace std ini supaya kita tidak perlu lagi menggunakan std di setiap ingin cin dan cout, jadi langsung cin cout aja tanpa nulis std ini. Nah, untuk int main ini itu fungsi utama program atau tempat program kita dijalankan. Jadi kita membuat program itu di dalam kurung kurawal int main ini. Lanjut kita ke int nilai salah ini kurung int nilai tadi ini 5. Nah, untuk int nilai 55 ini dalam kurung ini artinya array. Jadi kita masukkan nilai array itu array 3 dimensi atau banyak dimensi ya, untuk menyimpan nilai mahasiswa, nilai prodi, nilai fakultas. Tadi kan ada fakultas, prodi, dan mahasiswa. Nah, yang pertama ini untuk fakultas, ini untuk prodi, untuk mahasiswa. Gitu. Nah, kita buat 5. Mau buat 5, mau buat 10, terserah. Kita di sini pakai 5 aja. Lalu kita masukkan lagi int F ini untuk fakultas, P untuk prodi, dan M untuk mahasiswa. Nah, di sini aku bagi I untuk nilai perulangannya nanti kita deklarasikan juga variabel I, J, K, nah pokoknya itu ya, H, I, J, K. Lalu di sini kita masukkan lagi int total sama dengan 0. Ini harus ada ini enggak? Total diisi dengan 0. Sama dengan 0. Nah, lalu kita masukkan lagi untuk totalnya, kita inisialisasi dengan 0, dan count-nya inisialisasi dengan 0 juga. Nah, total ini kan untuk menyimpan jumlah nilai ya kan. Nah, count ini untuk menghitung banyak data nanti. Jadi supaya dia nanti bisa diisi, kita inisialisasikan dengan 0 dulu. Lalu kita buat lagi plot rata aja ya kita buat. Ini untuk rata-rata nanti ya. Lalu di sini kita masuk ke cout jumlah fakultas. Ini dulu. Nah, terus kita cariin fakultas. F. Kan fakultas tadi F. Nah, terus kita lanjut lagi, cout lagi. Apa lagi jumlah? Jumlah prodi per fakultas. Jumlah prodi aja lah kita buat.
prodi. Lalu juga untuk jumlah mahasiswanya. Nah, begini. Jumlah nah, kita juga ya per fakultas. Nah, biar nggak pusing ya. Nah, di sini kita ubah jadi M. Lalu selanjutnya kita masuk ke perulangan. Perulangan for I sama dengan 0. Kita inisialisasi I-nya itu sama dengan 0. I sama dengan 0, koma, I kurang dari fakultas, kurang dari F. Kan di sini kita buat pengulangan for untuk fakultas dulu, lalu nanti kita buat untuk prodi, lalu untuk mahasiswa. Jadi ada 3 for, ya. Kurang dari I++. Ini salah. Ini kok dia jadi di sini? Nah, sudah. Lalu kita buat kurung perawal. Kurung perawalnya, kita lagi perulangan for untuk prodi. For kan, tadi untuk fakultas. Nah, dan prodi ini kita pakai J. J sama dengan 0. Aduh, 0. J. Kurang dari P. C. Plus. Nah, pokoknya sama dia. Lalu kita buat lagi tanda kurung perawal. Gitu kecil. Kita buat lagi kurung perawal untuk ini. Kita buat lagi for. Sekarang K. Untuk mahasiswa. K sama dengan 0. K kurang dari M. K plus. Terus kita balik kurung perawal. Nah, terus kita buat Cout, kita keluarkan itu nilai fakultas. I ini sama dengan habis. Jadi di sini kita mencari ini. Jika kondisi ini terpenuhi, jika I-nya sama dengan 0 sampai dengan jadi sama dengan 0 untuk awalnya sampai dengan I kurang dari F. Jadi sampai dengan I min F gitu. Nah, maka lakukan perulangan ini. Setelah perulangan ini dijalankan, jika terpenuhi maka lakukan perulangan ini. Jika perulangan ini terpenuhi, lakukan juga perulangan yang ini. Jadi dia berturut-turut gitu. Jika sudah, kita lakukan check out. Aduh, salah. Nah, jadi kita check out tulisan ini akan masuk ke layar situ. Lalu kita masukkan I plus 1. Kan I-nya 0 di situ ya. Jadi kita harus plus 1 biar dia pertama kan di sini yang pertama itu 0 ya. Masa iya di keluarannya dimasukkan nilai fakultas 1 gitu. Nilai fakultas 0 kan nggak mungkin kan. Jadi nilai fakultas 1. Nah, di sini kita salin aja. Tapi nggak gini deh. Ini bisa. Kan I plus 1 lalu kita masukkan prodi P plus 1. Nah, ini kurang. Mahasiswa. Lalu apa ini?
mahasiswanya ke kelas 1 gitu ya. Terus baru sama dengan gitu. Nah, setelah ini kita C-in nilainya itu array ya C-in array. Nilai I, J, K. Koma tuh enter lagi. Kita keluar dari perulangan ini, tapi sini kan 3. Kita masuk lagi ke perulangan for berikutnya. Kita masuk lagi ke perulangan berikutnya untuk mencari rata-rata. Lalu ke for I sama dengan 0 dikurang dari sama dengan kurang dari F I plus itu sama aja kayak ini tuh. Hampir sama. Coba lagi ini ya. Nah, di sini setelah di sini sama aja kayak gitu, cuman di sini rumusnya beda. Kita masukkan untuk totalnya, kita masukkan total plus sama dengan nilai I nilai IJK-nya. Lalu count plus ini plus 1 ya, jadi plus. Nah, setelah di situ ada di sini. Kita bagi untuk rata-ratanya, rata sama dengan dua total dibagi count. Nah, kenapa float? Karena bisa aja nilainya koma-koma kan. Takutnya kalau nilainya koma-koma, dia nggak bisa di error. Jadi kita pakai float aja biar dia bisa koma-koma. Count kan cout. Rata fakultas I plus 1 sama dengan EMDA. Nah, pantas ya error.
Ada kan? Nah, ya. Nah, jadi rata-ratanya di sini itu kan ratanya tipe kuat ya, biar total biar hasilnya bisa koma. Kalau di sini CO rata-rata fakultas ini akan muncul di situ I plus 1 rata-rata fakultasnya tadi. Jadi di plus 1 I plus 1 itu yang ke 1 apa kedua ketiga gitu kan nggak tahu fakultas dari berapa. Nah terus dikeluarkan rata tadi kan tipenya kuat juga. Lalu NDL atau end line ini supaya ke enter gitu dia gitu. Error coba kita buat error semua tidak error tidak aduh. Nah bentar bisa error kita masukkan di sini 2 1 jumlah mahasiswa per prodinya 2. Misalnya nilainya di sini lo pasti juga ya, tapi nggak apa-apa lah, ya udah. Nilai satunya itu misalnya berapa ya? Besar-besar aja 80. Yang kedua 90. Itu tuh 80. 70 gitu. Nah, jadi fakultas 1 dia, nah 80 tambah 90 jadi 85. Fakultas 2-nya 80 ditambah 70 dibagi 2 jadi 80 gitu. Nah, makasih deh. Jadi. Nah, terus lanjut. Nah, untuk algoritma deskriptifnya yaitu pertama, sebenarnya ini mulai dikasihkan array 3 dimensi untuk menyimpan nilai mahasiswanya, lalu input jumlah fakultas F, lalu input jumlah prodi per fakultas P, lalu input juga jumlah mahasiswa per prodi M. Setelah diinput, maka lakukan perulangan bersarang untuk menginput nilai. Nah, yang pertama itu untuk menginput nilai fakultas, yang kedua untuk prodi, yang ketiga untuk mahasiswa. Itu setelah diinput atau dilakukan perulangan, maka itu rata-rata nilai per fakultas. Lalu tampilkan hasil rata-rata gitu. Untuk yang pesedukannya hampir sama kayak gitu. Nah, pesedukot per nilai 0.5 ini kan maksudnya buatnya 5, jadi 0 sampai 5 gitu ya. Lalu, ini untuk apa sih namanya array 3 dimensi tadi? Ini bertipe integer. Nah, FPM bertipe integer, ini untuk fakultas, prodi, dan mahasiswa. IJK ini untuk perulangannya bertipe integer juga. Nah, total dan count-nya bertipe integer juga, dan ratanya bertipe integer real gitu. Lalu masukkan nilai F, lalu masukkan nilai P, lalu masukkan nilai M. Setelah itu melakukan perulangan untuk I sama dengan diisi dengan 0 sampai dengan F-1, maka lakukan perulangan ini. Untuk J sama dengan 0 sampai P-1, lakukan perulangan ini. Untuk K sama dengan 0 sampai M kurang min 1, maka cek ini. Nggak lakukan lagi. Cek input nilai, nilai array I, array J, dan array K-nya gitu. Lalu ini berulang sama kayak tadi, tapi di sini untuk menghitung total. Totalnya diisi dengan nilai total ditambah nilai I, array J, dan array K-nya. Lalu count diisi dengan count plus 1 atau count plus plus. Lalu rata diisi dengan nilai total dibagi count. Lalu tampilkan rata, lalu selesai. Rata itu rata-rata ya. Aduh, scroll lagi. Untuk flowchartnya, di sini ada mulai. Nah, pertama ada mulai, lalu input, fakultas P, F, P, dan M gitu. Lalu, ini untuk proses, diisikan I sama dengan 0. Lalu dicek apakah I kurang dari F. Jika ya, maka dicek lagi J sama dengan 0. Maka diisi J sama dengan 0. Nah, lalu dicek lagi apakah J kurang dari P. Lalu jika iya, maka K-nya diisi dengan 0. Lalu dicek apakah K kurang dari M. Jika iya, maka input nilai array J, dan array K. Nah, lalu K++ lalu naik ke sini. Lalu melakukan perulangan gitu ya. Lalu sampai ke sini, I sama dengan 0. Jika ya, I kurang dari F, sama aja kayak gitu kan, perulangannya 2 kali. Kurang dari F, jika ya, maka total diisi dengan 0, count diisi dengan 0 gitu kan. Lakukan lagi perulangan. J kalau total ditambah sama dengan nilai I, array J, array K gitu. Perulangan benar atau salah, lalu count-nya di plus 1 plus 1. Lalu rata diisi dengan nilai total dibagi count. Lalu maka tampilkan output, ini kepotong ya, ini output untuk rata-rata fakultas I plus 1 gitu. Lalu I plus plus lalu selesai. Nah, ini udah dijelasin tadi. Nah, sekian video dari saya. Maaf jika banyak kesalahan atau ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.